Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan e-course kita ya dengan tema kebelet produktif di video yang kedua. Silakan disimak. Nah, para pembelajar yang luar biasa, kita akan melanjutkan sesi kita. Saya akan menjelaskan tentang kebelet ya. Apakah kebelet harus bicara tentang kebelet buang air kecil, buang air besar dan sebagainya? Ya enggak juga. Ya, ternyata kebelet bisa dipakai dengan kata yang lain. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu KBBI-nya ya, penjelasan definisi tentang kebelet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebelet adalah ingin sekali, tidak tertahankan lagi untuk melaksanakan keinginan. Jadi definisi kebelet tuh udah nggak kuat lagi nih, pengen gitu ya. Ini kalau bisa harus segera. Ketika saya sandingkan dengan kata produktif, kebelet produktif, saya ingin mengajak Anda bahwa untuk produktif itu idealnya kita tuh kebelet gitu, tak tertahankan. Jadi kalau misalnya hanya diam-diam saja, rebahan yang nggak jelas, terus hal-hal yang justru malah melakukan aktivitas yang sia-sia. Dengan pembahasan ini saya berharap supaya Anda nggak nyaman tuh, pengennya bergerak, pengennya produktif. Nah, akhirnya saya menemukan kata sandingan yang pas, kebelet produktif. Harapannya supaya Anda segera memulai, segera action, segera bertindak. Setelah saya menjelaskan tentang arti kebelet, saya akan menjelaskan tentang arti produktif. Definisi produktif ini versi saya. Mungkin Anda punya versi masing-masing, atau para ahli, para pakar juga memiliki versinya masing-masing. Tapi ini definisi produktif menurut saya. Produktif adalah sebuah cara untuk menghasilkan sesuatu agar berdampak untuk diri sendiri dan orang lain dengan cara yang menyenangkan, sehingga menjadikan hidup lebih baik lagi. Ini adalah definisi produktif menurut saya, Kang Mufti. Jadi ada 4 pondasi produktif versi Kang Mufti. Yang pertama adalah menghasilkan sesuatu. Produktif itu harus menghasilkan sesuatu. Bicara apa yang dihasilkan itu teknis. Yang kedua adalah berdampak. Kalau Anda melakukan sesuatu tapi tidak berdampak, itu tidak disebut produktif. Ya, yang ketiga, lebih baik, menjadikan diri Anda jauh lebih baik. Yang keempat, menyenangkan, happy, enjoy. Nah, ini definisi produktif ya, 4 pondasi produktif menurut Kang Mufti. Lalu, apa perbedaan produktif dengan sibuk? Mungkin kita pernah sibuk dengan aktivitas kita, atau jangan-jangan memang itu produktif, atau sebaliknya, kita seolah-olah produktif padahal cuma hanya sibuk saja. Apa perbedaan produktif dan sibuk? Kita akan bahas. Orang sibuk, dia tidak memiliki tujuan dan mengambil banyak langkah. Tujuannya nggak jelas, arahnya tuh nggak jelas, nggak tahu mau kemana. Akhirnya dia mengambil apapun, mengambil kesempatan, peluang apapun. Langkah-langkah semuanya diambil. Ada peluang ini, yes. Ada kesempatan ini, yes. Ada langkah ini, yes. Jadi semua diambil. Orang sibuk adalah mengambil banyak langkah. Orang sibuk dia mempunyai banyak prioritas untuk dijalankan. Jadi seolah-olah semuanya prioritas. Bahkan saking pengen semuanya prioritas, akhirnya gak punya prioritas gitu. Semuanya dijalankan. Ya, ini disebut orang sibuk. Dan mengerjakan sesuatu tuh setengah-setengah, nggak tuntas, nggak totalitas. Nah, ini orang sibuk. Lalu orang produktif seperti apa? Orang produktif adalah mengambil langkah yang jelas dan sesuai dengan tujuan. Sebaliknya tuh. Jadi orang produktif tuh dia mengambil langkahnya tuh jelas dan selaras dengan tujuan. Pengen jadi pengusaha kuliner, ya artinya langkah-langkahnya adalah yang ke arah sana. Pengen menjadi direktur perusahaan, ya langkah-langkahnya ke arah sana. Nah, kalau orang sibuk adalah pengen jadi seorang pengusaha,
kuliner misalnya, tapi aktivitasnya adalah ngegame gitu ya, atau aktivitasnya main catur misalnya seperti itu, atau aktivitas yang tidak berhubungan sama sekali dengan tujuannya. Nah, itu disebut orang sibuk. Kalau orang produktif enggak, dia tahu tujuannya dan dia mengambil langkah-langkah yang selaras dengan tujuannya. Yang kedua, dia memiliki prioritas dalam hidupnya. Dia bisa berkata tidak ketika ada peluang dan itu tidak selaras dengan tujuannya, tidak ada dalam daftar prioritasnya. Dia bilang tidak, nanti dulu, kayaknya saya enggak deh. Nah, orang sibuk itu ketika ada peluang, ayo, hayu, hayu, yes, yes, yes gitu. Beda ya. Yang ketiga adalah dia menjalankan sesuatu dengan full heart, sepenuh hati, totalitas. Itu adalah perbedaan orang sibuk dengan orang produktif. Sekarang kita akan bahas 4 pondasinya. Pertama, menghasilkan sesuatu. Oke, untuk menghasilkan sesuatu maka perlu melakukan aktivitas. Ya dong, kita pengen menghasilkan sesuatu, ada aktivitas yang harus dikerjakan. Kita nggak bisa hanya diam-diam saja tiba-tiba hasilnya ada gitu, nggak. Kang, kalau misalnya saya sedang berimajinasi, membayangkan, menghayalkan, itu melakukan aktivitas tertentu. Artinya itu juga aktivitas, namanya aktivitas thinking ya. Tapi pertanyaannya, apa yang dibayangkan? Apakah selaras dengan tujuannya? Gitu kan pertanyaannya. Clear ya? Oke. Sekarang saya akan mendefinisikan tentang aktivitas. Aktivitas adalah suatu kegiatan yang berlangsung setiap harinya dan berasal dari kata aktif. Kata aktif lawannya pasif. Pasif itu tidak melakukan apapun, reaktif bahasanya. Tapi kalau aktif, dia proaktif, dia akan menjemput gitu bahasanya ya. Dan aktivitas itu adalah suatu kegiatan yang berlangsung setiap harinya. Oke ya. Nah, ini definisi aktivitas. Aktivitas yang seperti apa kalau kayak gitu? Aktivitas yang gue banget. Nah, ini penting banget nih. Karena banyak aktivitas yang kita jalankan yang gak gue banget, yang gak membuat kita happy, yang gak membuat kita enjoy. Oke Kang, sekarang saya tahu nih. Jadi aktivitas yang saya jalankan adalah aktivitas yang gue banget. Pertanyaannya, tanda-tandanya apa Kang? Apakah aktivitas itu gue banget apa enggak? Itu apa Kang tandanya? Nah, pertanyaan bagus. Saya akan jelaskan 5 tanda aktivitas yang gue banget. Yang pertama, nagih. Nagih itu mau lagi, coba lagi. Coba cek deh, apakah aktivitas Anda itu nagih? Kalau nggak nagih, berarti bukan aktivitas yang gue banget. Bahkan menjauhi aktivitas itu. Bahkan kalau bisa semakin jarang untuk melakukannya. Gitu ya. Itu berarti bukan aktivitas yang gue banget. Yang kedua, cepat memahami. Ketika melakukan sesuatu, dia cepat memahami, langsung tangkap gitu. Yang ketiga, larut. Larut itu seolah-olah waktu itu jadi nomor sekian gitu ya. Misalnya contoh, Anda melakukan aktivitas tertentu pagi, terus tiba-tiba udah sore aja. Terus Anda bilang, udah sore aja, nggak kerasa. Itu berarti larut. Larut itu dia ngeflow sama aktivitas tersebut. Yang keempat adalah puas. Apa yang dijalankan dia puas banget. Dan yang kelima, sudah terlihat keunggulannya. Coba Anda cek deh, apakah aktivitas Anda gue banget nggak? Kalau enggak, gimana Kang? Pilihannya ya ganti aktivitasnya. Kalau tidak memungkinkan, delegasikan aktivitas tersebut. Kasih orang untuk melakukannya. Bisa jadi orang itu gue banget tuh aktivitasnya gitu. Kalau udah nggak bisa juga, ya syukuri aja gitu ya. Kalau bisa, tuntaskan secepatnya aktivitas itu, biar Anda berganti aktivitas gitu ya. Clear? Nah, lalu apa maksud dari berdampak? Tadi kan sudah menghasilkan sesuatu, 4 pondasi ya. 1, menghasilkan sesuatu. 2, berdampak. Oke, saya akan jelaskan berdampak. Apa itu berdampak? Artinya terasa. Terasa untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi ketika Anda melakukan aktivitas, ada dampaknya nggak? Terasa sama diri Anda atau orang lain nggak? Jadi ada dua sisi, diri sendiri dan orang lain. Kalau Anda melakukan aktivitas justru tidak berdampak buat orang lain, artinya itu nggak produktif. Atau nggak berdampak buat diri kita, itu nggak produktif. Dan berdampak itu bisa 2 tuh, bisa berdampak buruk atau berdampak baik. Nah, Anda nggak boleh milih ya, berdampaknya harus berdampak baik. Mengapa? Karena gini, kalau Anda hidupnya punya dampak buat orang lain dan dampaknya positif atau baik, itu ibarat ketika kita lahir gitu ya, oe gitu kan, orang lain kan senang
Iya, melihat seorang anak nangis, melihat kita tuh. Oe, oe, seneng kan mereka. Nah, ketika meninggal, pastikan orang lain bersedih atas kepergian kita. Kalau seperti itu, kita berdampak buat orang lain. Jangan sampai ketika kita meninggal justru orang lain tertawa dan tersenyum dan bersyukur, alhamdulillah akhirnya dia meninggal juga. Kalau seperti itu, Anda tidak berdampak buat orang lain. Clear ya? Nah, yuk mari kita mulai untuk bisa produktif dengan 4 fondasi ini. Yang pertama menghasilkan sesuatu, yang kedua berdampak. Nanti yang ketiga dan keempat saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sukses buat Anda.